hari raya Natal, dengarlah suara begitu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayah pergi dengan tidak meninggalkan kata pun. Ayah, Keesokan harinya, setelah selesai sholat hari raya, ibu akan memaafkan semua kesalahan ayahmu Natal. mengapa masih belum kali masih hafal itu? Mengingat apa sudah tidak ingat lagi. Ibu berpikir bahwa ayahmu masih ingat ada kita Natal. Ditaksi lagi kemana? Lintasnya tadi keluar mengatakan dari Natal. Tapi masih ada kehidupan jadi tadi. Bukankah kalau saya lagi menunjukkan sudah sekarang dan mengganti yang lain? Biarlah Natal, karena kalau dia sudah kawin nanti, pandainya itu tidak akan sia-sia nantinya. Sebenarnya ibu mau mengatakan bahwa penghasilan itu tidak cukup untuk membiayai makan kita keluarga, bukan itu. Bagaimana dengan makan itu? Nampaknya Nintasi belum mau bersuami Natal. Tapi lihat dari orang tua itu seperti saja yang dipakai. Apa caranya? Makanan waktunya. Uang Natal. Maaf bu, bukan maksud untuk menjual sendiri. Aku jadi makan dia. Mungkin kalau hidupkan penuh pendidikan. Dulu kala ayahmu adalah seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mengolah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pohon yang ditiup angin kencang, buatnya gugur karena uang Natal tidak mau. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau ada komunikasi bersuamikan seorang hartawan. Tidak, biar ibu saja. Biarlah dia hidup sederhana. Komunikasi istilah bersuamikan orang yang lebih tinggi. Mesti Tapi kalau bisa kedudukan bagus sih, ada apa adanya? dimanalah dicarinya Natal lagi komunikasi dengan seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah, tidak ada uang di rumah. Bentar lagi juga uang simpanan ibu yang terakhir akan habis. Semua ini ada karena ayah, sehingga Mintasi harus melipat. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit kecilnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, harus melipat dibantu sebagai anak. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Saja pasti. Untuk perkawinan dikasih 500.000 rupiah saja sudah cukup Natal. Kalau dikasih nanti datanglah gilirannya. Aku tahu ini. Jadi kita akan memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri saat ini. Sebelum saudara-saudara senang dan ibu mengecat keadaan aku sendiri kayak gitu. Ibu sudah bahagia kalau kau bahagia Natal, karena nasib ibu bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam pada saat ayahnya pergi, tak tahu ibu apa yang harus ibu lakukan. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya, karena katanya bulan depan Mayu akan digaji. Betul itu bu. Mayu mengampin makanya encer. Tapi karena kita tidak mempunyai uang, kita tidak bisa membiayai pendidikan yang dilanjutkan. Tapi kalau ini mau bekerja keras, itu tidak akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Nah, siapa gadis yang sering dilihat bersepeda bersama? Dia itu cuma sebatas rekan saja di jalan. Tapi dirasa dia kata sekali dengan kau Natal.
Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah derajatnya seperti kita, tetapi kalau kau suka, Bu, buat apa memikirkan tahun sekarang? Mungkin kalau 10 tahun lagi nanti, kalau memang itu ada. tapi kalau misalnya sudah kau nanti, kau mesti juga nato. Kau kan lebih tua. Saat malam hari raya dulu itu, dipeluk kalian semuanya anak-anakku. Pulang apa? Ini apa? Barangkali banyak yang aku kerjakan. Kalian tahu, Buat apa misalnya aku bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar Bang? Berlambat hari ini. Iya Bu, Di mana kau berbuka puasa tadi? tadi aku belum berpuasa, bisa pernah di kantor. Tapi biarlah buat kawan yang kelas nanti. Mana dia? Bentar sih sudah masuk penjahitan. Oh, ada kabar aneh lagi. Tadi pagi aku berhadapan dengan Pak Ketua Metro Partner yang kira-kira umurnya 60 tahun. Dia kaget juga karena orang tua itu yang pernah dikenalnya. Tapi orang tua itu mengikatkan diri lalu menghilang sebelum mana. Tidak mungkin ada di sini. Ya, ibu kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu hingga ayam pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan waktu itu kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya juga sangat mewah. Ya, tapi anak makan bubur. Tapi kemudian, tak ada kabar apapun tentang alamnya. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana lagi kita dapat bertanya? Bagaimana rupanya yang sebenarnya? Waktu ia masih muda, ayahmu itu tidak suka belajar. Dia seperti kau, Maimun. Ia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani banyak orang. Dia juga suka meminjamkan uang sana sini. Dan itulah, Selama hari raya ini, berapa lama kau libur? 2 hari Bang. oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan ibu-ibu taruh di meja. Pak Luka bertemu dengan orang itu kapan? Baru sore, kira-kira jam 1. Bagaimana Pak Kayan? Kalau itu baru sekali datang. Dan pembeliannya gratis. Oh masih ingat Pak? Tidak ingat Pak. Mestinya abang ingat waktu itu abang sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun salah. Tidak ingat lagi ya. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto baik dari tanah ke tangannya. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika saja ia ada di sini sekarang. Besoknya hari raya, dia akan bisa bersenang-senang bersama anak-anaknya. Minta sih seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang? Dia mengajarkan anakku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah ini. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyak supaya nanti dapat kau banggakan kalau kau itu berguna di masyarakat.
Jangan seperti aku ini, yang hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan, tak bisa lebih tinggi. Dan aku tidak punya ayah, tidak ada yang membantu aku. Tapi kalau Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerja keras seperti tenaga. Aku percaya, kau dapat memenuhi semua tuntutan zaman sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Ini sudah berbuka puasa. Tadi menunggu kamu. Itu lama benar. Maaf Bu, tadi di sana memang agak lama. Jadinya minta sih pulang terlambat. Ya sudah, makanlah dulu. Tunggu. Apa yang kau lihat di luar nih, Kak? Waktu minta cewek di situ tadi. Bang Nato, jangan diminta sih dulu. Ih, malah bengong. Iya, aku udah. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya agak tinggi. Coba aku lihat. Ya bang, tidak ada orang kelihatan. Malam hari raya seperti ini, dulu itu mungkin Bu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Jelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan pada masa itu yang belum dilupakan. Nah, mungkin ayahmu akan kembali. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Ina, Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. ya, aku berubah dengan 20 tahun saya mengubah wajahku. Dan ini semua punya anak-anak kita. Iya, mereka adalah anak-anakmu, Saleh. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari masuk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh masuk, Ina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ya, Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu,
Engkau masih sangat kecil, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Ini Tasya ya. Iya, iya Mintar sih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik Mintar sih, sama seperti ibunya di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus katakan sekarang. Aku juga tidak tahu harus mulai berbicara bagaimana. Anak-anak sudah besar semuanya sekarang. Aku rasa inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah menjadi orang pandai sekarang. Minarto, dia bekerja di perusahaan tenun. Namun, tak pernah tinggal kelas selama bersekolah dan selalu keluar sebagai yang pertama saat ujian. Mereka sudah memiliki penghasilan masing-masing sekarang. Dan dikasih ini, dia membantu menjadi. Amin. 20 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku mempunyai toko yang sangat besar dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun malang bagiku, toko itu hangus terbakar. Saham-saham yang kubeli rosot semua nilainya habis perang ini. Sekarang anak istriku dan rumah yang sudah tinggalkan dulu tergambar kembali di depan mataku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Bunarto, maukah engkau memberikan ayah air segelas? Hanya kau yang tidak. Minarto, ini yang berbicara itu. Seharusnya engkau bahagia, nak. Sudah semestinya seorang ayah kembali lagi setelah sekian lama tidak berjumpa dengan anaknya. Ya sudah, tidak apa. Kalau engkau tidak mau, engkau minum. Maukah engkau memberi ayah air segelas? Baik ayah. Maimun, kapan kamu mempunyai seorang ayah? Narto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Narto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai ayah, kataku. Kalau kita punya ayah, mengapa kita memanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu umurku 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Dan jika kita mempunyai seorang ayah, apa perlunya aku membanting tulang waktu umur 20 tahun? Dan kau Maimun, lupa nggak waktu kau menangis ke sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti teman-teman yang lain. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, mengapa hidup kita melarat selama ini? Tapi bang, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa tidak? Ibuku seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Tapi ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Lalu aku menjadi anak suara-suara dan ibu menjadi bau di kotor bagian orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Akan kubuktikan aku bisa memberi makan keluargaku. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istri dalam banyak cara. Tapi aku tetap berusaha menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang sang ayah. Waktu umurku 18 tahun, yang tak lain terbaik di pikiranku adalah gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan yang telah membawa ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada keluarganya, anaknya, istrinya, dan kewajibannya. Utang yang ditinggalkan yang bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan ibu habis dibawa oleh dia. Maka, jika memang kita mempunyai seorang ayah, ayah itulah musuh yang sudah terbesar ya. Bang, Narto. Tapi bang, lihat ayah, sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua bang. Sering benar kau ucapan kalimat ayah kepada orang yang tak berarti seperti ini. Cuma karena dia seorang tua yang datang ke rumah ini dan dia mengaku kalau ia ayah kita.
Padahal dia tidak kenal, sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apa kau bisa merasakan kalau kau benar-benar berhadapan dengan ayahmu? Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun berlaku keburukan dia, kita tetap anaknya yang harus merawat dia. Jadi menurutmu ini adalah kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan sekarang kita harus merawatnya. Aku tidak sudi, Maimun. Narto, sampai hati betul kau berbicara seperti itu kepada ayahmu. Ayah kandungmu sendiri, nak. Ayah kandung, Bu Narto dulu memang punya ayah kandung, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan sekarang, Bu Narto yang sekarang adalah Bu Narto yang dibentuk oleh Bu Narto itu sendiri. Aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Aku merdeka, Bu, semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengakuinya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengakuinya. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk menebus kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi sekarang, ya, benar katamu Narto, aku seorang tua. Dan aku juga tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri supaya diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, betapa sakitnya hatiku ini. Aku seorang yang pernah dihormati. Aku orang kaya yang pernah menyumbang berjuta-juta banyak dulu. Sekarang diusir oleh anakku sendiri. Tapi biarpun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ya. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, apa pernah kamu menerima pertolongan dari dia? Dulu, aku pernah menerima tamparan, pukulan, dan juga tendangan dari dia. Tapi sebiji jarak pun, aku tak pernah menerima apa dari dia. Jangan begitu keras, Bang. Jangan kamu membela dia. Ingat, siapa yang membiayamu selama ini? Kau lupa, aku yang membesarkan kau. Apa yang membiayamu dari penghasilanmu sebagai kuli dan kacung suruhan orang? Kamu menyakiti hati ibu, Bang. Jangan kau ikut pola membela dia. Untuk kau pula, aku juga yang bertindak sebagai anakmu selama ini. Baiklah, jika memang kalian cinta kepadanya, pelihara dia. Mungkin kau tidak pernah merasakan pahit dan getaran hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Tapi sudahlah, ini demi kebahagiaan saudara-saudaraku. Jangan sampai mereka menderita seperti ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan kembali. Begitulah jika kembali, aku hanya membawa kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarkan aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan yang kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Mana ayah mau pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku ini seorang pengemis sekarang. Lagi pula seharusnya aku malu untuk masuk dalam rumah ini lagi. Rumah yang sudah aku tinggali dahulu kala. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu untuk kemari. Aku sudah tua dan Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti angin yang tertiup gelombang. Begitulah nasib ibu, nak. Bang,
Bagaimana Kak Abang? Tidak dapat Kak Abang maafkan ayah? Besok hari raya Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi semalam itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adik yang sudah tidak berayah. Mengapa kalian melihatku sebagai terdakwa? Mengapa hanya aku yang disalahkan? Aku sudah menghilangkan semua rasa hidup. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak peduli. Aku akan panggil lagi kembali ayahku. Aku tidak peduli apa yang abang lakukan. Kalau perlu, bunuh aku. Aku akan panggil ayahku. Ayahku mesti pulang. Ayahku harus pulang. Main kembali. Mana ayah Bang? Gimana ayahmu? Tidak kulihat. Maimun. Di mana kau temukan kopi yang begitu? Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Tidak tahu. Jadi telah loncat ke dalam sungai. Benar toh. Dia tidak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati. Dia yang angkuh. Ya, aku seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang.